Nah, dari sini kan, nah, seperti ini kan, bulatnya seperti ini. Apakah ini buatan manusia, apakah alam? Ini yang mereka harus survei lapangannya. Jadi dengan bantuan artificial intelligence dari AI, bisa jadi bentuknya seperti ini dulunya. Jadi, nah ini kan imajinasi semua. Iya. Merdeka, jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program Podcast Nusantara. Hari ini saya ingin membahas tentang sebuah kawasan Candi Muaro Jambi ya namanya ya. Dan ini adalah dipercaya sebagai kawasan candi terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Dan kita akan berbicara tentang bagaimana kita merekonstruksi Candi Muaro Jambi ini dengan teknologi, dan hadir bersama kita sosok yang sangat menguasai soal teknologi dan bagaimana merekonstruksinya. Bersama kita Pak Anto. Selamat datang Pak di Podcast Nusantara. Apa kabar Mas? Pak, senang sekali ya kalau kita melihat kita punya begitu banyak peninggalan sejarah, arkeologi yang hari ini dengan teknologi bisa sangat dibantu. Dan kita sedang bicara soal teknologi yang disebut dengan nama LIDAR ya. LIDAR. Bisa cerita sedikit sih Pak, apa itu LIDAR? Ini Mas, LIDAR ini adalah satu sensor aktif. Jadi dari light detection and ranging. Jadi sinar yang ditembakkan kepada objek dan kembali lagi. Dan kalau biasanya di pesawat, ada di terestrial juga. Dari situ bisa dapat titik-titik yang sangat banyak. Saking banyaknya disebutnya point cloud, jadi awan titik berupa titik-titik. Dan titik-titik tadi mempunyai koordinat X, Y, Z. Oleh karena itu, begitu kita tembakkan ke objek, kita bisa dapat titik-titik tadi, jadilah kenampakan 3 dimensi tadi. LIDAR itu sendiri singkatan dari apa Pak? Light Detection and Ranging. Oh, oke. Mungkin kita ada gambarnya sekalian lihat ya. Ada, Light ya. Detection and Ranging. Ini ya Pak alatnya? Ya, ini alatnya. Jadi ukurannya 27 cm kali 27 cm kali 27 cm. Kira-kira dimensinya seperti itu. Termasuk kecil dong berarti Pak ya? Kecil, ya. Itu bisa memetakan untuk seberapa jauh Pak? Ini alat yang sekecil itu bisa dipasang di pesawat. Dan dia kapasitasnya kira-kira 1 jam terbang 2.000 hektar. Jadi kalau contoh Jambi 10.000 hektar ini 5 jam terbang. Seperti ini berarti ya? Ya, jadi aktivitasnya seperti ini, jadi santai di pesawat. Ini pesawat apa nih Pak? Pesawat ini Grand Caravan 208. Ya, ini aktivitas kalau kita terbang itu seperti ini suasananya. Di ketinggian kira-kira? Di ketinggian ini harus di bawah awan, jadi kira-kira 300 feet awannya, kira-kira kita terbang di 2.500 feet, jadi sekitar 900 meteran lah. Ya. 750 sampai 900. Jadi saya menggambarkan ini begitu mudahnya sekarang teknologi, kita tinggal terbang, semua peralatan di pesawat, hasilnya juga begitu mendarat langsung ada hasilnya. Teknologi ini bisa dibilang baru. Karena sebelumnya kan hanya kamera foto udara saja untuk membuat 3 dimensi, tapi begitu militer didesain untuk militer aslinya. Terus bagaimana mendapatkan data 3 dimensi secara cepat. Kalau dibandingkan dengan terestrial, jadi kita ke lapangan bawa ngukur itu bisa puluhan tahun lawan berapa jam. Jadi sangat jauh. Jadi teknologi itu sangat membantu. Oleh karena itu banyak digunakan selain di militer adalah di PUPR untuk jalan, perencanaan jalan. Terus untuk di BIG, di BPN juga untuk pembuatan peta 3 dimensi. Itu sudah sangat umum sekarang. Di luar negeri juga sudah menggunakan teknologi yang sama? Di luar negeri awalnya. Justru karena di luar negeri dulu baru kita sekarang. Nah, saking banyaknya aplikasi untuk LIDAR ini di Indonesia juga sudah sangat banyak orang yang menguasai LIDAR ini. Apalagi sekarang ada yang lebih kecil Mas, tadi kan kecil ya 20 cm. Sekarang ada yang dipasang di drone. Wow. Jadi lebih kecil lagi. Memang hanya mencakup kalau terbang 1 jam luasannya jadi cuman
1.000, Ya. nggak sampai sebesar ini. Jadi ini sewa atau kemudian kerjasama, Pak? Kalau LiDAR ini kebetulan punya saya sendiri. Militer juga, militer grade ya. Ya, Jadi ya. saya beli tahun 2015 sampai sekarang belum pernah rusak. Nah, sejak kapan LiDAR ini kemudian dipakai dalam arkeologi, Pak? LiDAR ini pertama kali dipakai arkeologi waktu di Kamboja, di Angkor Wat. Oh, oke. Dari di situ dibuktikan bahwa LiDAR ini bisa digunakan untuk arkeologi. Terus beruntun ke beberapa tempat lain kayak di Amerika Selatan, di Maya, terus ada di Eropa juga. Ya. Di Jadi Indonesia belum pernah ada. fungsi LiDAR ini sebenarnya memetakan garis-garis patok yang tadinya manual itu ya, dibuat dari atas udara dan kemudian direkonstruksi menjadi 3 dimensi, kira-kira gitu. Jadi LiDAR ini adalah, jadi kita memetakan secara 3 dimensi. Ya. Jadi ditembakkan ke satu objek di bawah, dan objeknya tadi karena ada koordinatnya, jadi seperti yang ini tadi yang di point cloud tadi, Ya, jadi yang isinya point cloud, isinya kan XYZ semua, Ya. koordinat itu Ya. semua. Dari situ bisa diimplementasikan 3 dimensi. Ya. Di situ. Nah, ada nanti di situ juga ada caranya juga untuk misalkan kita kan tahu kalau pada saat kita motret ada di atas pohon Ya. atau di bawah pohon, nah itu menembaknya ada di sela-sela daun itu bisa tembus ke tanah. Ya. Dari situ kita bisa klasifikasikan mana yang tanah, mana yang pohon. Nah, seperti Jadi ini ya. ini kan misalnya ini kan dari foto udara nih. Ya. Nah sekarang nih hutannya atau vegetasinya kita hilangkan, tinggal hanya tanahnya saja. Ya. Nah, ini sekarang tanahnya saja. Jadi yang kiri itu, yang garis-garis itu adalah Ya, kontur atau ini bukan kontur tapi digital terrain model namanya. Jadi data terrain saja, tanah. Oke. Nah, dari situ ini kasus di Muara Jambi langsung kelihatan ini mana ini yang bulat-bulat ini yang kira-kira Bangunan adalah buatan manusia. buatan manusia. Karena bentuknya jadi yang geometris, jadi ada yang kotak, ada yang bulat. Jadi di sini kita bicara resolusinya berapa. Ya, ya. Resolusinya ini kira-kira sekitar 5 cm, jadi 1 piksel itu 5 cm. Ya, dan ini kan candi terbesar ya, kawasan candi terbesar ya, Kawasan 3.900 sekian hektar ya, Iya. 3.900. Itu baru yang dipetakan. Baru yang Masih dipetakan. ada di bawah, di atas masih banyak. Jadi belum dicoba, ini kan baru percobaan. Ya, ya. Yang kita lakukan sekarang ini ada percobaan. Jadi selalu prosesnya seperti itu, pohon-pohonnya dihilangkan, masuk ke dalam 3 dimensi, Ya. dan ini jelas memberikan validasi juga ya, karena Indikasi itu adalah buatan manusia. Ya. Kan biasanya kan ada buatan alam dan buatan manusia. Ya. Kalau buatan manusia, nah, ini contohnya kan seperti ini. Kalau kita di foto udara biasa kan nggak kelihatan. Iya. Jadi begitu dikupas, tadi langsung kelihatan bahwa di baliknya pohon itu ada sesuatu. Nah, ini seperti ini kan yang saya buletin ini ada kotak-kotak gitu kan. Nah, itu kan pasti buatan manusia. Nggak mungkin alam buat kotak gitu. Seluas itu lagi gitu. Dan dari data ini baru mulai kita coba untuk rekonstruksi. Iya, dari situ kan kita bisa punya gambaran kira-kira seperti apa, 3 dimensinya. Nah, tugas kami itu hanya menyiapkan data sebagus mungkin, selengkap mungkin, untuk diinterpretasi oleh teman-teman dari disiplin ilmu lain. Ya. Terutama arkeologi, geologi, mungkin arsitek juga. Ya. Oke. Pak, siapa saja yang menggunakan teknologi ini sekarang? Di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi ini. Jadi sudah kira-kira ada 8 perusahaan yang menggunakan ini. Dan semuanya memang dikerjakan oleh orang Indonesia? Orang Indonesia semua. Tidak ada orang asing sama sekali. Oh, jadi benar-benar anak bangsa semua yang kerjain? Iya, anak-anak bangsa sudah banyak yang bisa. Hah? Kan ini ada sekolahnya juga. Di background-nya biasanya di geodesi. Oh. Itu ada di Bandung, di Jogja, Surabaya, Semarang.
dan mereka juga sudah siap untuk mengerjakannya. Oke. Ya. Artinya dengan penemuan teknologi ini dan juga bagaimana LiDAR membantu proses pemahaman ekskavasi dan pemetaan terhadap areal ya Candi Muaro Jambi ini, apa yang kemudian berhasil dilakukan Pak dari proses ini, dari proses LiDAR ini? Jadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini semuanya dikerjakan oleh orang Indonesia ya. Ya. Mungkin agak berbeda dengan yang di tempat lain kayak di Kamboja, Di Angkor Wat atau ya? di Angkor Wat. Mereka yang kerjakan kan bukan orang Kamboja, yang kerjakan orang asing. Kalau yang di Muara Jambi ini adalah 100%. 100% orang Indonesia. Ya. Terus kedua, setelah ditemukan, jadi beberapa situs-situs yang kira-kira adalah buatan manusia, data ini diserahkan kepada BPCB Jambi, dan di sana dilanjutkanlah survei lapangannya, apakah benar yang ada di sini tadi, ada 30 lokasi atau mungkin lebih, itu benar nggak? Nah, setelah itu kelanjutannya. Setelah ada kelanjutannya, mungkin mereka akan melanjutkan ekskavasi. Nah, kalau ekskavasi mungkin bisa jadi seperti yang di Angkor Wat di Kamboja tadi. Jadi LiDAR lah yang kemudian hari ini berhasil memetakan lebih dari 30 situs-situs lain yang ada dalam kawasan Muaro Jambi lama ya, bisa katakanlah gitu ya, yang kita sebut Manopo tadi. Sebelumnya Manapo itu adalah gundukan tanah. Manapo itu gundukan tanah. Ya. Terus ada beberapa tempat yang sulit disurvei oleh orang ke lapangan. Jadi dengan adanya teknologi dari LiDAR dari udara, jadi lebih cepat dan kelihatan. Ya. Nah itu inisiatifnya datang dari mana Pak? Proses kerjasama dengan atau penggunaan LiDAR sebagai bagian dari arkeologi ini? Ya, ini awalnya juga hanya perbincangan antar teman penggemar situs sejarah dan komik silat kali ya. Jadi terus kita lihat kok belum pernah ada LiDAR digunakan untuk arkeologi di Indonesia. Oleh karena itu dari situ kita urunan lah, jadi dari beberapa instansi, ada yang nyumbang bayarin pesawatnya, terus yang kita nyumbangin penggunaan alatnya, gitu. Jadi saya sangat berterima kasih untuk mereka semua itu yang tidak bisa disebutkan namanya. Tapi hasilnya nyata dan semua diserahkan kepada negara, terutama ke BPCB. Tidak ada biaya negara sama sekali. Tidak ada biaya negara. Jadi memang kemudian partisipasi publik ya, civil society inisiatif yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan tadi. Lalu teman-teman pada urunan bawa teknologinya, lalu memetakan dan dapatlah 30 sekian situs-situs itu ya, yang kemudian sekarang tinggal harus digali. Iya, prosesnya seperti itu. Itu udah tugas teman-teman arkeologi. Betul. Mungkin kita ada contoh yang memang sudah dijadikan 3D nih dari proses ini. Bukan yang ini. Nah, ini contohnya. Ini kan satu bukit nih, bukit perak di Muara Jambi. Ternyata di situ kan bulat. Ya. Bulat seser ya, bahasa Jawa itu bulat sempurna. Jadi di situ kelihatan bahwa itu pasti buatan manusia, bukan menurut arkeolog juga seperti itu. Nah dari sini kan seperti ini kan bulatnya seperti ini. Apakah ini buatan manusia? Apakah alam? Ini yang mereka harus survei lapangannya. Jadi dengan bantuan artificial intelligence dari AI bisa jadi bentuknya seperti ini dulunya. Jadi, nah ini kan imajinasi semua. Jadi seperti apa? Jadi kan begitu ada kenampakan itu buatan manusia bisa jadi seperti ini. Tapi ini murni imajinasi, bukan sebenarnya. Jadi itu di Bukit Perak. Dan ini di Koto Maliga juga sama. Ini kan ketutup pohon semua di sini. Nah, ternyata di dalamnya seperti ini juga. Pohonnya besar-besar. Jadi udah seperti apa luasannya. Nah ini kan imajinasinya jadi seperti ini. Mungkin seperti di peninggalan-peninggalan tempat yang lain di sekitar Muara Jambi kan bahan-bahan bangunannya seperti ini. Nah kalau dikaitkan dengan seperti apa bangunan di atasnya dulunya, di AI dengan bantuan AI ternyata kaitannya dengan rumah-rumah tradisional Jambi, Palembang, Malaka dan kawan mungkin jadi seperti ini. Tapi ini tetap diperdebatkan nggak sih Pak? Iya, ini karena barangnya tidak ada, jadi semuanya imajinasi.
Gitu. Ya, Ya. ya. Dengan model atau proses sampai sejauh ini, kemudian apa langkah selanjutnya Pak yang biasanya dilakukan setelah modeling seperti ini selesai? Biasanya sih mereka melakukan penelitian seperti apa sebenarnya bentuk yang benar. Karena kan kita semuanya tidak tahu seperti apa. Biasanya dikaitkan dengan sekitarnya juga. Kalau di Muara Jambi ini situsnya kan erat dengan peninggalan di India, di Nalanda India. Ya, ya. Jadi bisa jadi bentuk-bentuknya mirip-mirip. Dan itu kompetensi dari teman-teman arkeologi. Ya. Nah, semua proses ini tentu saja kan tidak memakan waktu yang sedikit ya Pak ya. Apa yang kemudian Pak Anto temukan ketika berproses, berpetualang, menemukan hal-hal yang selama ini tidak pernah dibayangkan, kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan itu justru memberikan semacam pengalaman yang berbeda tentang cara melihat Indonesia, Kak, Pak? Iya, seperti itulah. Selama ini kita semua kan hanya di Jawa-Jawa saja. Kalau peninggalan arkeologi, tapi begitu saya berkesempatan di sana dan menginap di sekitar candi, ternyata tempat Muara Jambi itu luar biasa. Ini lebih besar dari Angkor Wat ya, Pak? Kira-kira luasannya ya, bukan besarnya. Saya nggak tahu kalau itu teman arkeologi yang tahu. Ya. Tapi lokasinya di situ udah ada jogging track, mengelilingi semua situs-situs yang sekarang kelihatan. Ya. Jogging tracknya masuk ke lokasi candi, lokasi kebun, lokasi hutan sawit di pinggir sungai Batanghari. Sungai kecil-kecil juga. Jadi kalau Mas Arto sempat ke sana jogging atau naik sepeda kira-kira 10 kiloan. Jadi sangat menyenangkan di situ. Di suasananya di situ. Apa yang diharapkan Pak kemudian dari semua inisiatif yang dibangun? Ya ini kalau dengan adanya ini kan kelihatan bahwa ternyata lebih besar dari yang ada sekarang. Ada lebih luas lagi. Saya harapkan sih kalau itu bisa jadi satu rekonstruksi yang bagus memancing orang datang ke sini. Karena kita tahu bahwa mungkin umat Buddha di dunia kan berapa juta gitu ya, 600 juta atau sekitar. Dan belum ada yang paham bahwa dulu pernah ada di ini Sumatera. peninggalan Buddha. Peninggalan Buddha, ada sebuah kawasan candi di mana, atau universitas ya, agama Buddha pada masa itu. Begitu banyak orang belajar di. Kalau 1% aja orang datang, maksudnya penganut Buddha datang ke Indonesia gara-gara ini 6 juta kan cukup banyak juga. Jadi ini mau ditarik kembali pada potensi devisa negara. Iya, kira-kira gitu. Itu baru 1%. Tapi keren Pak inisiatifnya. Dan ini kan inisiatif komunitas ya berarti Pak ya? Komunitas ya. Iya. Dan harusnya lebih banyak lagi kawasan-kawasan seperti ini, arkeolog yang belum tergali di seluruh Indonesia. Betul Mas. Kalau itu bisa di leader semua misalkan ya. Apalagi sekarang ada teknologi baru seperti yang Pak Josafat dari Siba itu kan bisa mendeteksi di bawah tanah. Kalau ini kan masih di bawah pohon. Ya. Kalau itu bisa bawah tanah lebih hebat lagi. Saya kira itu. Pak, sejauh ini ya dari awal proses LIDAR dilakukan sampai akhirnya laporan, pemetaan, rekonstruksi dilakukan tuh berapa lama sih Pak waktunya Pak? Waktu pengambilan datanya kira-kira 1 minggu. 1 minggu. Proses pekerjaannya juga 1 minggu. Sampai datanya sempurna. Ya. Karena kalau sebenarnya pada saat terbang pulang kita sudah selesai. Ya. Sudah langsung diproses malamnya. Termasuk rekonstruksi? Belum. Jadi hanya kira-kira data itu siap dilakukan interpretasi oleh teman-teman arkeologi. Ya. Karena bukan kita yang melakukan interpretasi. Jadi end to end tuh kira-kira proses yang tadi kita lihat kita diskusikan tuh 1 bulan? Kira-kira 1 bulan. 1 bulan. Wah, cepat sekali ya Pak ya. Cepat. Dan itu tentu saja menuai respon yang baik dari stakeholder sekitar ya. Iya, betul Pak. Kayak Balai Pelestarian Cagar Budaya dan teman-teman lingkungan komunitas tuh responnya seperti apa Pak? Mereka sangat antusias karena ini pertama kali dilakukan di Indonesia. Jadi pada saat data itu kita serahkan kepada teman-teman arkeologi, mereka sangat senang. Terutama juga karena kita melibatkan arkeolog senior juga Pak Oteng. Terus kedua juga di BPCB Jambi kita juga melakukan semacam training. Jadi menggunakan data ini bagaimana. Jadi mereka kita ajari caranya menggunakan data ini termasuk sampai selesai seperti apa. Mereka antusias sekali karena ya ini pertama kali buat Indonesia apalagi buat mereka juga.
Dan karena diharapkan mereka berharap dengan adanya penemuan yang baru dan ekskavasi atau apapun itu namanya akan membuat masyarakat semakin cinta budaya, terutama anak-anak muda. Kan selama ini kan anak muda harus di encourage untuk supaya tertarik lagi kepada budaya Indonesia, bagaimana caranya. Dan itu salah satu tugasnya, saya kira bukan tugasnya tapi keinginan dari masyarakat arkeologi seperti itu. Ya, jelas teknologi bukan hanya kemudian memberikan informasi tapi juga menghubungkan ya informasi itu dengan masyarakat sehingga terbangun rasa cinta, rasa takjub kepada hal-hal yang hari ini mungkin tidak bisa kita lihat lagi karena sudah punah atau rata dengan tanah, dan itu bisa diciptakan ya. Ternyata kita punya suatu peninggalan besar, bukan hanya Borobudur saja. Gitu. Dan ini selanjutnya berarti sudah diserah terimakan kepada pemerintah kah, atau kemudian data itu di-keep sekarang atau? Data itu sudah diserahkan semuanya ke BPJB Jambi. Oke, kepada BPJB Jambi dan kemudian ditindaklanjuti selanjutnya. Berarti dari sisi teman-teman komunitas tugasnya sudah selesai? Iya, tugas selesai. Hanya men-trigger saja. Oke. Karena siapa tahu mereka juga ingin lebih luas lagi. Kan ini kan luas yang kita potret kan hanya sebagian saja. Tidak seluruh areal yang tadi Mas ceritakan bahwa itu sangat besar. Kita hanya sangat sedikit, hanya sekitar berapa ya, 7.000-an gitu. 7.000 hektar. Mudah-mudahan bisa terus diundang ke berbagai situs-situs arkeolog yang dianalisa oleh masyarakat ya. Ya, terutama yang Sriwijaya. Karena Sriwijaya, peninggalan Sriwijaya kan tidak hanya di Muara Jambi saja, mungkin ada di Palembang, di Damastraya, di Medan juga ada. Di Sumatera Utara juga. Oke. Kapan-kapan kita undang lagi kalau sudah menemukan situs-situs baru yang belum pernah. Bukan saya berarti. Nanti tugasnya teman-teman arkeologi. Arkeologi, tapi kan tetap butuh bantuan Pak Anto dong untuk bisa memetakan dan melihat itu lebih canggih lagi ya. Ya, semoga, karena teknologi semakin lama kan semakin baru, Mas. Jadi siapa tahu nanti pada saat dilakukan ini teknologi yang lebih bagus daripada LIDAR. Ya. Demikian bincang-bincang kita hari ini membahas tentang Candi Muaro Jambi dan bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama berpartisipasi untuk membangun dan menemukan teknologi-teknologi dan tentu saja membangun rasa cinta pada Indonesia. Kita juga berharap lebih banyak orang yang bisa datang ya Pak ke Candi Muaro Jambi ya. Ya, saya berharap seperti itu karena tempatnya sangat-sangat luar biasa, bagus banget. Jadi kalau bisa, ayo kita ke sana. Kalau ada mungkin Mas Harto buat acara di sana maraton. Atau naik sepeda tadi ya? Naik sepeda. Ini 10 km keliling? 10 keliling. Ya. Dan datang ke Muaro Jambi dan juga datang ke berbagai situs lain, bekerja sama dengan masyarakat dan komunitas, dan kita bangun rasa cinta kita terhadap pelestarian cagar budaya kita. Sampai di episode berikut, Anda bisa menyaksikan program kami di Podcast Nusantara di YouTube channel, dan terus bangun rasa cinta pada negeri ini. Sampai jumpa lagi. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.